Ya, mari sama-sama pagi hari ini kita buka di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 dan ke-9. Filipi 2 ayat 5 dan 9. Dimohon kesediaannya Ibu Elsie untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Dipersilakan. Filipi 2 ayat 5 dan 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 9, Bu. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat Yeremia 29 bahwa rancangan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Nah, ada satu kata di sana yang perlu kita garis bawahi, rancangan-rancangan apa yang ada padaku, atau dengan kata lain rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan untuk kehidupan kita. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, GPS hidup kita ya, yang menjadi tuntunan di dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Nah, kita ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani yang mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh lakukanlah cawan ini, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi." Apa yang diteladankan oleh Yesus ketika di Taman Getsemani, bahwa melakukan kehendak Tuhan itu menjadi satu hal yang paling penting di dalam hidup Yesus. Melakukan kehendak Tuhan adalah menjadi sesuatu hal yang nomor satu dan harus dilaksanakan. Nah, ini teladan Tuhan untuk kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan kita ini harus hidup yang ada di dalam kehendaknya Tuhan, hidup yang ada di dalam rencananya Tuhan, hidup yang ada di dalam maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Abraham, Kejadian 12, keluar dari Ur Kasdim, maka kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, keluarlah dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya, Abraham tidak tahu negeri itu seperti apa, tetapi Abraham yang tahu bahwa ketika dia mau mengikut Tuhan, ketika Abraham di dalam hidupnya memenuhi kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Abraham percaya bahwa apa yang menjadi janji-janjinya Tuhan tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, diberkati untuk menjadi berkat dan keturunan yang begitu banyak akan tergenapi di dalam kehidupan daripada Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ketika mengikut Tuhan, Abraham selalu menjaga hatinya untuk tidak terpengaruh dengan yang lain-lainnya. Suatu ketika di dalam pasal yang ke-13, ketika Abraham memutuskan dia harus berpisah dengan Lot karena seringkali terjadi pertengkaran antara hamba mereka karena terlalu banyak berkat yang mereka terima, ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Abraham.
Abraham justru mempersilahkan kepada Lot, orang yang muda, ya, untuk boleh menentukan di mana Lot boleh tinggal. Dan Lot memilih sepanjang Sungai Yordan, tanah yang subur, rumput yang subur, dengan asumsi bahwa ketika dia berternak di sepanjang Sungai Yordan, maka dia akan semakin maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Abraham tidak memilih yang dipilih oleh Lot, ya. Dan tentunya yang tidak dipilih oleh Lot, sisanya itu adalah padang gurun. Sisanya itu adalah tempat yang tidak terlalu bagus untuk boleh mencapai kepada masa depan. Nah, dari sini kita boleh melihat bagaimana ketika Tuhan menunjukkan kepada Abraham tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kita lihat di sini bahwa Abraham mempunyai prioritas, hidupnya tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Tidak peduli. Menurut pandangan manusia, yang dipandang oleh Abraham adalah sesuatu hal yang tidak baik. Menurut manusia, yang dipandang oleh Abraham ini sesuatu yang tidak bisa menjamin kepada masa depan. Tetapi justru kebalikannya. Ketika Abraham memilih di dalam kehendaknya Tuhan, dia melangkah, dia berjalan, dia menuju kepada masa depannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham semakin diberkati dan Abraham semakin kaya. Ya. Dari sini kita bisa belajar, ketika kita ada di dalam kehendaknya Tuhan, maka segala musim yang terjadi di dalam kehidupan kita, musim yang dipengaruhi oleh cuaca, musim yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar, politik dan sebagainya. Ternyata ketika Abraham memprioritaskan diri untuk menjadikan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya. Ya, Abraham terus berjalan naik, tidak berjalan turun. Karena apa? Dari hari di dalam kehidupan Abraham, jalan yang dituju oleh Abraham adalah jalan yang menurut kehendak daripada Tuhan. Nah, yang kedua, kita ingat ketika Ishak ada di Gerar. Ya. Karena di Gerar kering, secara manusiawi tidak menghasilkan, situasi dan kondisi sekitar yang tidak menguntungkan, Ishak hendak pergi ke Mesir. Tapi yang menarik di sana, justru Tuhan katakan kepada Ishak, tinggallah kamu di Gerar, tetap di tempat ini dan aku akan memberkati kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh kita cerna dengan pemikiran manusiawi, artinya bahwa Ishak harus tetap tinggal di Gerar yang tandus, Ishak harus tetap tinggal di Gerar yang tidak menghasilkan. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu. Kadang ketika kita melakukan kehendak daripada Tuhan, itu berlawanan dengan hati, berlawanan dengan mata, berlawanan dengan pikiran. Ya. Tetapi dari pelajaran ini kita boleh melihat, justru Tuhan memunculkan berkat-Nya itu di tengah-tengah kekeringan. Justru Tuhan memunculkan berkat-Nya itu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Mengapa Tuhan menunjukkan berkat-Nya kepada Ishak di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah tanah yang kering? Tuhan mau mengajar kepada Ishak dan mengajar kepada kita bahwa yang punya kuasa untuk memberi, yang punya kuasa untuk memberkati, yang punya kuasa untuk mengangkat, itu adalah Tuhan. Ya, jerih lelah kita, firman
Tuhan katakan susah payah kita itu tidak menghasilkan apa-apa kalau Tuhan tidak memberkati. Dari apa yang dialami oleh Ayub, bagaimana ketika kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupnya, Ayub menjaga hidupnya sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi segala kejahatan. Di sana dituliskan Tuhan memberkati Ayub dengan begitu luar biasa. Tuhan memberkati Ayub dengan berkat yang tidak terhingga. Dan pada masanya dikatakan di sana bahwa Ayub adalah orang yang paling kaya di negeri Uz. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hidup kita hari-hari ini adalah hidup yang ada di dalam kehendaknya Tuhan? Hidup yang melangkah di dalam kehendaknya Tuhan. Sadari dan pikirkan baik-baik dan lakukan baik-baik. Setiap hari bangun tidur, setiap kita melangkah, yakinkan bahwa kita ada di dalam kehendaknya Tuhan. Jika kita tidak di dalam kehendaknya Tuhan, jangan diteruskan. Jika kita hidup di dalam kehidupan yang menurut keinginan daging kita, jangan dilakukan. Tetapi jika kita merasa sesuai dengan pemahaman kita akan firman Tuhan, bahwa yang kita lakukan itu adalah menurut kehendak Tuhan, lakukan, kerjakan. Ya, teringat apa yang dikatakan oleh Mazmur, orang yang menabur dengan berlinang-linang air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya ketika kita ada di dalam kehendaknya Tuhan, tidak selalu situasinya bagus menurut manusiawi. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tidak selalu setuju dengan akal pikiran manusiawi. Tetapi yakinlah, ketika prioritas melakukan kehendak Tuhan itu adalah yang paling baik di dalam hidup ini, perlahan tapi pasti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, yang kita teladani dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Kristus itu adalah kematian Kristus yang menyatakan kasih Allah. Hal yang kedua, kematian Kristus yang menyatakan kasih Allah. Saudara, firman Tuhan mengajar jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jika kita hidup oleh roh, maka kita akan hidup. Ya. Ketika orang-orang 3.000 orang yang baru percaya kepada Tuhan, setelah mendengar khotbahnya Petrus, mereka bertanya, "Rasul, kami sudah mendengar khotbahmu. Sekarang apa yang harus kami lakukan?" Dengan kata lain, apa yang harus kami kerjakan, yang harus kami perbuat, supaya hidup kami ini adalah hidup yang berubah. Ya, saya teringat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Bagaimana di sana ketika awal-awal mula-mula ketika Paulus ada di Korintus, di sana dikatakan tidak ada jemaat di sana yang luar biasa, jemaatnya biasa. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika Paulus berkunjung lagi ke Korintus, Paulus menyatakan ada sebuah perubahan secara jasmani di dalam kehidupan daripada jemaat yang ada di Korintus. Mereka menjadi jemaat yang lebih diberkati daripada ketika pertama kali Rasul Paulus datang. Saudara, ketika 3.000 orang ya kepada Petrus berkata, "Bertobat dan berikan dirimu dibaptis." Dalam Yesaya 59, yang membuat tangan Allah tidak terulur, yang membuat telinga Allah tidak mendengar, tangan Allah untuk tidak terulur menolong, telinga Allah tidak mendengar setiap doa kita adalah dosa-dosa kita. Ya, artinya ketika kita mau meneladani Kristus, mau tidak mau kita harus mati secara daging. Dengan kata lain, kita hidup di dalam pertobatan. Ingat, pertobatan kita itu
kita tunjukkan sebagai bukti kasih kepada Allah. Kematian Kristus adalah bukti sebagai kasih Allah. Pertobatan orang percaya itu adalah sebagai bukti kasih kepada Allah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pertobatan sebagai bukti kasih kita kepada Allah? Ketika saudara akan memberi sesuatu kepada saya, maka tidak mungkin saudara akan memberikan mungkin ayam bakar begitu di tempat yang kotor. Ya, tapi saudara akan memberikan ayam yang bakar itu di tempat yang baik. Pelayanan yang baik, ya, hidup ibadah yang baik, pengorbanan yang baik, itu tidak ada artinya tanpa dilandasi dengan pertobatan. Pelayanan yang baik tidak akan menghasilkan berkat atas hidup kita. Persembahan yang baik tidak akan seperti orang yang menabur kemudian menuai kalau tidak ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Pertobatan itu akan membuat segala yang kita lakukan itu menjadi baik. Ketika saudara hidup dalam pertobatan, pelayanan saudara menjadi baik. Ketika saudara hidup dalam pertobatan, persembahan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara hidup dalam pertobatan, apapun yang saudara kerjakan pasti menuju kepada kehendak Tuhan. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama. Orang Farisi, orang Saduki kurang apa dia? Dia pelayanannya oke, hebat. Pemahaman pengetahuannya luar biasa, tetapi tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Apa yang dipunya orang Saduki, apa yang dipunya Farisi, apa yang dipunya ahli Taurat itu kosong. Ya, tidak ada artinya apa-apa. Baik Allah megah, ya, semuanya baik, tetapi ketika tidak ada pertobatan, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, hidup melakukan kehendak Allah, hidup di dalam pertobatan sebagai wujud kasih kepada Allah. Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Ketika kita hidup di dalam kehendaknya Allah, hidup di dalam pertobatan, kemuliaan Tuhan menanti di hadapan kita. Pemulihan Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Berkatnya Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh berubah, tidak seperti saat ini, tapi ke depan kita boleh semakin diberkati dan menjadi berkat. Kehidupan kita boleh menjadi saksi, nama Tuhan boleh dipermuliakan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi kita.